Mu Chen meskipun kultivasinya di penguasa bumi atas masih bisa mengimbangi penguasa bumi sempurna dengan Ki Trinity-nya, namun penguasa bumi hanyalah debu bagi penguasa surgawi. Untungnya Dewa Api Starlite bergegas membantu rombongan Mu Chen untuk memukul mundur penguasa surgawi klan Budur kuno. Dewa Api Starlite menemukan mereka untuk menjadikan Luo Li gadis suci klan kuno jiwa agung. Reuni ibu dan anak. Ibuku meninggalkan hadiah untukku. Kilatan melintas di mata Mu Chen saat kejutan mewarnai tatapannya. Dia menatap Ling Xi. Jelas, dia telah membangkitkan minatnya. Ling Xi tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, tanah batu hitam yang halus dan seperti cermin tiba-tiba menyala dengan cahaya samar di area tempat dia duduk. Seolah-olah itu telah membentuk langit berbintang yang cerah di tanah. Di langit berbintang itu, jalur cahaya seperti bintang muncul. Mu Chen menatap tajam ke langit berbintang di atas batu hitam. Dia melihat jejak bintang, tapi samar-samar merasakan ada gelombang misterius yang perlahan memancar dari mereka. Pada saat itu, Bibi Jing sedang berlatih di Pulau Giok Spiritual. Di bagian cermin spiritual hitam ini, ada banyak wawasan dan pengalaman tentang susunan spiritual yang ditinggalkannya. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh guru leluhur arai spiritual, dan untuk guru arai spiritual manapun, mereka adalah harta yang tak terlukiskan, katanya. Ling Xi juga memandangi langit berbintang ini dengan tatapan tidak fokus. Dia berbisik, 3 tahun ini, saya telah berada di sini, mencoba untuk memahami, dan akhirnya, 2 bulan yang lalu, saya menerobos alam rangkaian spiritual saya sendiri ke Master Leluhur Arai Spiritual Maju. Sister Ling Xi, Anda sudah menjadi Master Leluhur Arai Spiritual lanjutan. Setelah mendengar ini, Mu Chen terkejut. Ketika dia dipisahkan dari Ling Xi, dia tampaknya baru saja menjadi Grandmaster Arai Spiritual, tetapi sekarang hanya 3 tahun kemudian, dan dia telah mencapai titik menjadi Master Leluhur Arai Spiritual lanjutan. Pendakian seperti itu luar biasa. Ling Xi tersenyum dan menjelaskan, sebelum saya kehilangan ingatan, pencapaian spiritual saya hampir sama dengan Master Leluhur. Selama bertahun-tahun, ketika saya memulihkan ingatan saya secara alami dipulihkan ke tingkat yang sama seperti sebelumnya. Ditambah dengan tahun-tahun kultivasi yang tenang dan penerimaan refleksi Bibi Jing, saya telah mampu membuat kemajuan yang begitu cepat. Petik 2. Baru pada saat itulah Mu Chen menerima berita itu, karena Ling Xi telah memiliki karunia yang luar biasa dalam susunan spiritual. Dia telah mengikuti ibunya untuk waktu yang lama, dan dengan pengaruh ibunya dan bakat Ling Xi sendiri, dia telah melampaui orang lain dalam hal titik awal. Ditambah dengan tahun-tahun kultivasi dan apa yang ditinggalkan ibunya, tidak terbayangkan bahwa dia akan mencapai kemajuan seperti itu. Yang terpenting, Ling Xi menghususkan diri dalam susunan spiritual. Mu Chen tidak hanya melatih susunan spiritual, tetapi juga susunan pertempuran, selain berkonsentrasi pada peningkatan energi spiritualnya sendiri. Jadi wajar saja jika Ling Xi bisa mengungguli dia dalam pencapaian susunan spiritual. Ling Xi mengangguk lembut dan tersenyum sambil berkata, dalam periode waktu ini, kamu akan tinggal di sini dan berkultivasi dengan cermat. Saya pikir itu akan sangat membantu Anda. Seperti apakah Anda akan dapat menerobos Master Leluhur Arai Spiritual tingkat lanjut, itu tergantung pada bakat dan keberuntungan Anda sendiri. Petik 2. Mu Chen menjilat bibirnya, dan matanya penuh gairah. Selama bertahun-tahun sejak dia dipisahkan dari Ling Xi, dia telah menjelajahi budidaya larik spiritual sendiri. Jadi, meskipun dia sekarang adalah Master Leluhur Arai Spiritual, dia tidak akan sebagus Ling Xi ketika sampai pada rincian susunan spiritual. Sekarang ibunya telah meninggalkan banyak latihan dan pengalaman spiritual, yang tidak diragukan lagi sangat berharga bagi Mu Chen. Dengan wawasan ini, dia kemungkinan besar akan membuat kemajuan lebih lanjut di alam arai spiritual, dan jika dia berhasil, dia akan melangkah ke tingkat Master Leluhur Arai Spiritual Maju. Pada saat itu, jika dia bertemu Lion King Gu lagi, dia akan mampu menaklukkannya, bahkan tanpa menggunakan pedang Kaisar Langit. Melihat mata Mu Chen yang bersemangat, Ling Xi tersenyum dan bangkit dengan elegan. Mulai sekarang, ini tempatmu. Mu Chen mengangguk dan tidak ragu untuk melangkah maju. Dia kemudian duduk langsung di lantai batu hitam halus. Tatapannya bertemu dengan Luo Li sejenak, dan akhirnya, matanya perlahan tertutup. Ayo pergi. Biarkan dia berlatih di sini sebentar. Melihat Mu Chen pergi ke tempat latihan, Ling Xi tersenyum pada Luo Li,
menarik tangan kecilnya, dan mundur dari penjara bawah tanah. Saat mereka pergi, penjara bawah tanah kembali sunyi. Hati Mu Chen berangsur-angsur tenang dalam keheningan, seperti kolam tanpa dasar tanpa riak. Menitik, keheningan berlangsung beberapa lama, seolah-olah ada tetesan air yang jatuh ke permukaan kolam, menyebabkan riak menyebar dalam keadaan pikiran yang tenang itu. Mu Chen tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi kemudian dia sadar bahwa lingkungan sekitarnya mulai berubah dengan tenang. Dia tampak duduk di langit berbintang, dan jalur bintang membumbung tinggi di hadapannya, indah seperti gambar. Tiba-tiba, cahaya bintang jatuh dari langit dan mendarat di depan Mu Chen. Saat cahaya bintang memadat, sebuah bayangan perlahan muncul. Rambutnya tergerai, dan ada senyum lembut di bibirnya. Dia memiliki wajah yang sopan dan sikap yang elegan. Mu Chen menatap, tertegun. Mu Chen melihat sosok itu, tetapi bahkan dengan ketenangannya, dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak dan melongo. Dia jelas tidak menyangka akan melihat ibunya di sana. Sosok saat ini hanya klon spiritualnya, tetapi Mu Chen belum pernah melihat ibunya sejak mereka berada di benua surga utara. Anak saya, saat Mu Chen tercengang, King Yanjing menatap Mu Chen dengan saksama. Sesaat kemudian, dia melangkah maju dengan air mata di matanya, lengannya sedikit gemetar saat dia dengan lembut memegang Mu Chen. Meskipun dia hanya klon spiritual sekarang, dia masih terhubung dengan emosi dari tubuh aslinya. Saat dia memegang Mu Chen, kepalanya, yang selalu tenang, menjadi sedikit kaku saat ini. Ketika dia masih muda, dia telah mendambakan kehangatan dari pelukan ibunya selama bertahun-tahun. Namun, hanya untuk permintaan sederhana itu, seolah-olah dia tidak tersentuh. Pada saat ini, Mu Chen merasakan perasaan hangat yang tak terlukiskan mengalir ke dalam hatinya. Bahkan dengan ketabahan yang telah dia tanam selama bertahun-tahun, tidak bisa menahan untuk tidak robek. Mu Chen, kamu benar-benar telah dewasa. Setelah waktu yang lama, dia secara bertahap melepaskan Mu Chen. Dia dengan hati-hati mengamatinya, tidak mengabaikan bagian manapun, dan kemudian senyum lembut muncul di wajahnya. Mu Chen menggaruk kepalanya dan tertawa malu-malu. Jika Anda dapat melihat klon spiritual saya kira Anda pergi ke Pulau Giok Spiritual. King Yanjing mengacak-acak rambut Mu Chen dan tersenyum lembut. Mu Chen mengangguk dan berkata, Saudari Lingxi berkata kau meninggalkanku hadiah. Hanya Anda dan Lingxi yang bisa masuk ke sini, kata King Yanjing sambil tersenyum. Jadi saya telah meninggalkan refleksi susunan spiritual yang hanya dapat diterima oleh Anda berdua. Dia melirik Mu Chen dan berkata, siapkan susunan spiritualmu yang paling kuat dan biarkan aku melihatnya. Melihat bahwa mereka telah kembali ke subjek utama, Mu Chen bersemangat. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melebur ke angkasa seperti kupu-kupu. Saat segel spiritual meleleh ke angkasa, formasi barisan spiritual raksasa mulai terbentuk, dan suara gemuruh naga bergema di langit berbintang. Arai spiritual ini, tentu saja, arai terkuat Mu Chen, arai 9 naga Devouring Fairy. King Yanjing melihat ke arah 9 naga yang melahap peri arai dan mengangguk. Ini sedikit menarik. Saya tidak menyadari bahwa pencapaian susunan spiritual Anda telah mencapai titik menjadi guru leluhur menengah. Ada rasa bangga dan lega dalam suaranya. Bagaimanapun, dengan mengandalkan diri sendiri, pencapaian susunan spiritual sejauh ini, pada kenyataannya, adalah sebuah bakat. Pencapaian susunan spiritual seperti itu dianggap mahir. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi heran mendengar bahwa King Yanjing mengevaluasi bahkan seorang guru leluhur menengah hanya sebagai mahir. Jika berada di benua Tianluo, mungkin cukup bagi seseorang untuk mendirikan sekte mereka sendiri. Namun, ketika dia memikirkan status ibunya sebagai guru leluhur arai spiritual, dia tahu bahwa di matanya, yang disebut guru leluhur mungkin baru saja melewati ambang pintu. Sekarang pencapaian susunan spiritual Anda tercapai sampai batas tertentu, tapi mungkin jalan masa depan akan aneh bagi Anda. Mendengar ini, Mu Chen bijaksana sambil mengangguk dengan lembut. Dia tahu King Yanjing kemungkinan besar mengacu pada master leluhur arai spiritual sebagai jalan masa depannya. Alam itu adalah sesuatu yang memang tidak diketahui oleh Mu Chen saat ini. Semua susunan spiritual, pada awalnya, berkomunikasi dengan langit dan bumi, bersandar pada kekuatan mereka untuk memanggil badai, seperti Anda sekarang, itu juga pada tahap ini. Menjadi guru leluhur arai spiritual, bagaimanapun, tidak berkomunikasi dengan langit dan bumi,
tetapi menciptakan langit dan bumi. Arai spiritual adalah bagian dari dunia. Siapapun yang masuk ke dalamnya adalah musuh dunia itu. King Yanjing tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Arai spiritual seukuran telapak tangan yang tampak halus muncul di tangannya. Arai spiritual sangat indah, tetapi ketika Mu Chen melihatnya, kulit kepalanya menjadi mati rasa, karena dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari arai spiritual kecil itu. Jika dia tertangkap di dalamnya, dia akan mati. Apakah ini alam legendaris master leluhur arai spiritual? Untuk menciptakan dunia dengan susunan spiritual, setelah jatuh ke dalamnya, seseorang harus mengimbangi satu sisi dunia dengan kekuatannya sendiri. Tatapan Mu Chen adalah obsesi dan kegilaan. Seolah-olah kata-kata King Yanjing telah membuka pintu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ternyata, level arai spiritual yang lebih tinggi begitu misterius dan luar biasa. Tidak heran melangkah ke ranah guru leluhur arai spiritual sudah cukup untuk melawan penguasa surgawi. King Yanjing memandang Mu Chen yang mabuk dan tersenyum lembut. Dia mengulurkan jari ramping dan meletakkannya di dahinya. Tiba-tiba, lautan informasi yang megah mengalir ke dalam pikiran Mu Chen. Itu adalah banyak wawasan dan pengalamannya dalam perjalanannya dalam susunan spiritual. Jika Mu Chen belajar dan mencernanya dengan baik, maka pencapaian spiritualnya akan sangat meningkat. Ini akan menjadi landasan yang baik dalam perjalanannya untuk menjadi master leluhur arai spiritual. Cahaya itu secara bertahap menutupi Mu Chen. Tubuhnya tidak bergerak, seolah-olah dia telah tertidur lelap. Di klan kuno Budur yang jauh. Di ruang gelap, tubuh King Yanjing menggigil di tempat dia duduk dengan tenang. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ketiadaan saat senyum lembut muncul di sudut bibirnya. Mu Chen, Ibu sedang menunggu hari Anda menjadi guru leluhur arai spiritual. Rahasia Teluk Suci. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu di Pulau Giok Spiritual. Di paviliun bambu yang ada di pulau itu, Luoli dan Ling Si duduk berseberangan. Sebuah papan catur telah ditempatkan di atas meja batu untuk tujuan rekreasi. Senyuman sesekali muncul di wajah pemain, menyebabkan tanaman hijau. Subur spiritual Jade Bambu Forest memudar jika dibandingkan. Rupanya, orang-orang ini berencana untuk menunggu di pulau itu sementara Mu Chen sedang berkultivasi. Suara mendesing. Saat kedua wanita itu mengobrol, sesosok keriput muncul seperti hantu di paviliun bambu. Ekspresi Dewa Api Scarlet tertunduk saat dia menatap Luoli dan bertanya, "Gadis kecil, apakah kamu benar-benar tidak ingin menjadi gadis suci dari klan kuno Roh Agungku?" Dalam sebulan terakhir ini, Dewa Api Scarlet telah menanyakan pertanyaan yang sama berkali-kali, tetapi selalu ditolak oleh Luoli, yang hanya akan menggelengkan kepalanya. Kali ini, Luoli tak berdaya menghela nafas dan berkata dengan nada meminta maaf, "Elder, saya sekarang adalah ratu dari klan Dewa Luo, jadi bagaimana saya bisa meninggalkan mereka untuk menjadi gadis suci dari klan kuno Roh Agung? Terlebih lagi, garis keturunan saya bukan dari klan kuno Roh Agung." Petik 2. Dewa Api Merah menggaruk kepalanya dan menjawab, "Klan kuno Jiwa Agung tidak seperti klan lain, yang keras kepala dan bertele-tele. Kami adalah yang paling toleran, jadi kami tidak mempermasalahkan perbedaan antara garis keturunan. Bahkan jika garis keturunan seseorang lemah, selama bakat dan karakter seseorang memenuhi standar kita, dia masih bisa menjadi seorang Holy Maiden. Tak satu pun dari kita akan menolak hal seperti itu." Petik 2. Dia kemudian menambahkan, "Sepanjang sejarah klan kita, ada banyak talenta luar biasa dan para Holy Maiden non-pribumi yang diakui. Pada titik ini, bahkan Luoli sedikit terkejut telah menemukan klan yang begitu toleran untuk pertama kalinya. Dia hampir tidak bisa percaya bahwa klan ini rela membiarkan seseorang tanpa garis keturunan unik menjadi ratu mereka. Luoli, apa yang dikatakan tetua ini benar. Klan kuno Roh Agung memang yang paling inklusif dari klan kuno di dunia 1000 besar." Ling Si mengangguk, lalu segera menghela nafas. Seandainya klan kuno Budur bisa menjadi inklusif, Bibi Jing tidak akan dipisahkan dari Mu Chen selama bertahun-tahun. Luoli mengangguk lembut, tapi tetap tidak menjanjikan apapun. Sekarang, dia bukan lagi seorang gadis yang lugu dan asing dengan dunia. Oleh karena itu, dia tahu bahwa semakin besar klan kuno itu, semakin banyak faksi yang dimilikinya juga. Hanya faksi kecil Luo God klan mereka yang sedikit telah menyebabkan banyak sakit kepala. Jadi, jika dia benar-benar pergi ke klan kuno Roh Agung untuk menjadi perawan suci, bahkan jika klan ini memiliki toleransi yang tinggi dan memasukkannya, pasti ada persaingan ketat antar faksi.
Keputusan ini jelas seperti melompat ke kolam air yang dalam, dan Luoli tidak berencana untuk terlibat dalam air berlumpur semacam ini. Melihat Luoli masih menempel kuat pada penolakannya, Dewa Api Scarlet agak suram dan hanya bisa menghela nafas. Ini sangat disayangkan, karena awalnya aku berpikir bahwa aku bisa mengejar ketinggalan dengan Teluk Suci kuno kali ini. Teluk Suci kuno, dia belum selesai, ketika Ling Si tiba-tiba berseru. Dia jelas terkejut. Dia kemudian bertanya, apakah itu tanah terkenal dan berbahaya di 1000 dunia besar, salah satu tempat di mana kita melakukan pertempuran yang menentukan dengan ras ekstrateritorial di zaman kuno. Dewa Api Scarlet mengangguk dan berkata, kamu, gadis kecil, berpengetahuan luas. Betul sekali. Iya, karena Teluk Suci kuno berada di tengah badai luar angkasa, tidak ada jejaknya yang dapat ditemukan. Hanya jika ia ingin muncul dan ditemukan, barulah kita memiliki petunjuk tentang keberadaannya saat ini. Aku tidak berpikir itu akan muncul kali ini. Mata indah Ling Si berbinar. Teluk Suci kuno. Saya pernah mendengarnya secara samar, tetapi dikatakan bahwa itu sangat berbahaya. Lingkungannya juga dikatakan sangat kejam, di mana bahkan penguasa bumi penuh akan jatuh jika dia ceroboh. Mengapa, Sister Ling Si, apakah Anda tertarik dengan tempat ini? Luoli mengangguk, lalu bertanya dengan bingung. Ada rumor bahwa, dalam pertempuran besar di zaman kuno di dunia 1000 besar kita, hampir 10 penguasa surgawi jatuh di Teluk Suci kuno. Di antara mereka, ada 4 penguasa surgawi ilahi, kata Ling Si muram. Di dunia 1000 besar, bahkan penguasa surgawi dibagi menjadi beberapa peringkat. Pangkat ini adalah penguasa surgawi spiritual, surgawi, ilahi, dan ilahi. Penguasa surgawi ilahi pada dasarnya adalah keberadaan yang paling kuat. 4 penguasa surgawi ilahi. Mendengar ini, bahkan wajah Luoli pun berubah. Bagaimanapun, ini adalah barisan yang benar-benar mengerikan. Begitu mereka jatuh, akan ada kerugian yang tak terhitung bagi seluruh dunia. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa, di zaman kuno, untuk melawan ras ekstrateritorial yang jahat, 1000 dunia agung telah membayar harga yang mahal. Dalam pertempuran yang menentukan itu, meskipun kami menderita kerugian yang sangat besar, begitu pula ras ekstrateritorial. Mereka juga menginvestasikan lebih dari selusin Kaisar Iblis, dan pada akhirnya, ada 4 Kaisar Iblis surga di antara 15 besar yang telah jatuh, Dewa Api Scarlet dengan cepat menambahkan. Kaisar Setan Surga setara dengan penguasa surgawi 1000 besar dunia. Menjadi peringkat di antara 15 besar membuktikan bahwa mereka adalah sosok yang sangat tangguh di antara ras ekstrateritorial. Justru karena sejumlah besar sosok kuat di kedua sisi jatuh di sana sehingga banyak warisan penguasa surgawi, kekuatan super langka, dan artefak suci langka yang melampaui objek suci kelas tinggi tetap ada hingga hari ini. Karena begitu banyak harta karun yang masih ada di sana, Teluk Suci kuno tentu saja merupakan tanah yang sangat berbahaya, jelasnya. Dia kemudian menambahkan, tapi, masih ada banyak penguasa yang mencoba untuk memasukinya, dan jika mereka beruntung, mereka bisa mendapatkan warisan penguasa surgawi yang jatuh dan naik ke puncak. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, Teluk Suci kuno berada di tengah badai luar angkasa. Kecuali seseorang adalah penguasa surgawi, tidak ada kekuatan yang dapat mengirim siapapun ke dalamnya. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya. Ambang batas ini telah menghentikan banyak orang serakah untuk memasukinya, tetapi meskipun demikian, masih ada banyak orang yang terus mencoba, termasuk orang-orang dari klan kuno Jiwa Agung saya. Berbicara tentang ini, Dewa Api Scarlet menjilat bibirnya dan percikan gairah tiba-tiba muncul di matanya. Dari 4 penguasa surgawi ilahi yang jatuh, salah satunya adalah leluhur tua dari klan kuno Jiwa Agung saya. Dia mempraktikkan Great Spirit Heaven Piercing Light, yang merupakan salah satu dari 36 volume kekuatan super langka di dunia. Kekuatannya tidak terbatas, dan bahkan di klan kuno Roh Agung saya, itu adalah salah satu kekuatan tertinggi. Petik 2. Dia berhenti, lalu melanjutkan, sayangnya, dengan jatuhnya leluhur tua ini, metode mempraktikkan kekuatan super ini juga, pada dasarnya, dimatikan. Jadi, keinginan yang tersisa dari banyak orang di klan saya adalah menemukan kekuatan super langka ini. Siapapun yang melakukannya akan dapat memenangkan pengakuan dan dukungan dari semua orang dari klan kuno Roh Agung dan menjadi perawan suci. Petik 2. Mendengar ini, Luoli tiba-tiba bertanya, jadi, posisi Holy Maiden memiliki pesaing lain yang bersaing untuk itu.
Bisakah seseorang benar-benar menjadi Holy Maiden jika mereka mendapatkan Great Spirit Heaven Piercing Light kembali? Petik 2. Fanatisme di wajah Dewa Api Scarlet langsung menegang, saat dia terbatuk kering dan menjawab, aku hanyalah salah satu duta besar patroli klan kuno Roh Agung. Karena itu, saya hanya mencari kandidat untuk mengisi peran Holy Maiden, seorang dengan bakat dan karakter yang tepat untuk posisi yang begitu bergengsi. Petik 2. Luo Li mau tidak mau memutar matanya ke arahnya. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi gadis suci dari klan kuno Roh Agung. Karena dia telah mencoba membujuknya untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa, pada kenyataannya, dia hanyalah kandidat alternatif. Melihat pandangan Luo Li, wajah Dewa Api Scarlet memerah karena malu dan dia tertawa malu. Kemudian, paviliun bambu itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Hanya tatapan Ling Xi yang berkedip-kedip, saat dia sedang merenung. Dia kemudian berkata perlahan, selain cahaya surgawi Roh Agung, di antara 4 penguasa surgawi ilahi yang jatuh, ada juga leluhur tua dari klan kuno Budur, kan? Dewa Api Merah mengangguk, lalu buru-buru berkata, ya, leluhur tua klan kuno Budur juga luar biasa. Eid Budur, yang dia latih juga merupakan salah satu dari 36 jilid kekuatan super langka di dunia. Sekarang, di antara klan kuno Budur, semua tuan muda ingin mendapatkan kembali kekuatan super langka ini. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, dalam aturan yang telah diturunkan dalam klan mereka, tampaknya siapapun yang dapat mengambil 8 Budur, akan menjadi pemimpin klan berikutnya. Mendengar ini, ada kilatan cahaya di mata indah Ling Xi. Saat Luo Li memandang Ling Xi, dia tidak terkejut dengan ini, karena dia sudah dengan cerdik mengartikan niat yang terakhir. Jelas, dia ingin Mu Chen bersaing untuk Eid Budur juga. Dalam hal ini, begitu dia berhasil, mungkin Mu Chen mungkin bisa menggunakan cara lain untuk membebaskan ibunya dari klan kuno Budur. Adapun metode ini, Luo Li sangat setuju. Lagi pula, jika Mu Chen mencoba pertempuran langsung, itu jelas akan terlalu sulit, karena kekuatan klan kuno Budur terlalu mengerikan. Memikirkan ini, Luo Li kontemplatif. Dia tidak memiliki minat besar untuk menjadi gadis suci dari klan kuno Roh Agung. Setelah semua, sejauh warisan pergi, dia sudah memiliki warisan Dewa Luo dan tubuh surgawi Dewa Luo. Ini sudah cukup baginya untuk memiliki keuntungan besar, yang akan menempatkannya sejajar dengan penguasa surgawi. Namun, jika dia akhirnya bisa menjadi gadis suci dari klan kuno Roh Agung, dia juga akan mendapat dukungan dari klan yang kuat ini di belakangnya. Kemudian, jika Mu Chen benar-benar bentrok dengan klan kuno Budur demi ibunya, dia mungkin bisa menawarkan bantuan kepadanya. Sekarang, Luo Li dengan jelas memahami bahwa latar belakang klan Dewa Luo tidak bisa lagi membantu Mu Chen. Jadi, jika dia benar-benar ingin membantu Mu Chen di masa depan, dia pikir dia mungkin bisa meminjam kekuatan klan kuno Jiwa Agung. Dari sudut pandangnya sendiri, dia memiliki sedikit minat pada klan kuno Jiwa Agung, tetapi, jika itu untuk keuntungan Mu Chen, dia akan bersedia melakukan hampir semua hal. Setelah mengambil keputusan, Luo Li mengatupkan mulutnya dan mendongak untuk bertemu dengan tatapan Ling Xi. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucap di antara keduanya, mereka menyadari pikiran satu sama lain. Di mata Ling Xi, ada rasa syukur yang jelas. Bagaimanapun, Luo Li pasti harus bersaing dengan kandidat wanita lain di klan kuno Jiwa Agung, yang memang akan menjadi tugas yang sulit. Luo Li tersenyum lembut, memikirkan fakta bahwa Mu Chen tidak ragu untuk menyinggung Kaisar Perang Surga Barat atas namanya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia layak menghadapi beberapa tantangan persaingan. Dalam waktu singkat, ketika komunikasi tanpa kata-kata antara kedua wanita itu selesai, Luo Li menoleh dan tersenyum pada Dewa Api Scarlet yang tertekan. Elder, saya akan mempertimbangkan untuk menjadi Holy Maiden, tetapi Anda harus berjanji kepada saya satu syarat. Oh, setelah mendengar ini, Dewa Api Scarlet yang sedih, yang telah kehilangan semua harapan, tiba-tiba menjadi cerah dan melambaikan lengan bajunya. Katakan saja, saat Luo Li tersenyum, kecantikannya tak tertandingi. Dia kemudian menunjuk ke tempat di mana Mu Chen saat ini berkultivasi dan berkata, saya berharap Elder dapat mengirim kita semua ke Teluk Suci Kuno. 2 diagram Arai Scrolls. Setelah sebulan di penjara bawah tanah, Mu Chen perlahan membuka matanya. Cahaya spiritual di matanya yang gelap begitu dalam sehingga tampak seperti berbintang. Cahaya di matanya berkedip, dan setelah sekian lama, semuanya kembali normal. Huff.
Panah putih yang terbuat dari udara dimuntahkan perlahan dari mulut Mu Chen. Panah udara terbang dan yang mengejutkan, tidak menghilang. Sebaliknya, itu memadat di depannya, dan setelah beberapa saat, secara bertahap membentuk susunan spiritual kecil. Meskipun susunan spiritual ini cukup sederhana, itu telah dibentuk hanya oleh nafas Mu Chen. Dari titik ini, jelas bahwa telah terjadi peningkatan yang luar biasa dalam pencapaian susunan spiritual Mu Chen. Di masa lalu, dia tidak pernah bisa membuat susunan spiritual dengan satu nafas. Mu Chen menatap arai spiritual putih, melihatnya secara bertahap bubar. Dia bergumam dengan menyesal, tapi sayang sekali, aku masih setengah langkah lagi dari menerobos ke alam master leluhur maju, tapi penyesalan ini hilang sesaat. Itu karena Mu Chen dapat merasakan bahwa pencapaian spiritualnya sudah luar biasa dibandingkan dengan 2 bulan lalu. Namun, itu jelas tidak semudah yang dia pikirkan untuk menerobos ke ranah master leluhur maju. Di sisi lain, dia punya firasat bahwa setelah dia mengerti apa yang ditinggalkan ibunya, hanya masalah waktu sebelum dia bisa menerobos. Selain itu, meskipun belum ada terobosan yang berhasil, Mu Chen sekarang memiliki kualifikasi untuk mencoba master leluhur maju. Namun, tingkat kegagalan menyiapkan susunan spiritual akan sedikit lebih tinggi. Secara keseluruhan, budidaya ini sangat bermanfaat bagi Mu Chen. Tidak hanya dia akan menerobos untuk menjadi master leluhur yang maju, tetapi dia juga mulai memahami arah alam master agung. Ini akan membuatnya menerobos ke ranah master leluhur di masa depan. Ini akan menyelamatkannya dari banyak jalan memutar yang tidak perlu. Ada juga 2 hal paling praktis yang ditinggalkan ibunya, selain pemahaman dan pengalaman rangkaian spiritual. Ada 2 volume diagram arai scrolls. Satu volume gulungan adalah untuk arai spiritual master leluhur maju, arai api yang berkobar. Volume kedua diagram arai scrolls bahkan lebih menakutkan, bahkan Mu Chen pun ketakutan. Diagram arai scroll ini adalah arai spiritual peringkat master leluhur, arai inferno dunia surya hebat. Mu Chen menemukan nama arai ini mengintimidasi, tetapi dia merindukannya. Dia sangat ingin tahu kerusakan seperti apa yang akan dilepaskan oleh arai peringkat tinggi ini setelah ditata. Bagaimanapun, bahkan penguasa surgawi akan sangat waspada terhadap tingkat susunan spiritual ini. Meskipun Mu Chen bisa memahami arai spiritual tingkat master leluhur muka, dia baru saja mulai mencobanya. Sayangnya, setelah melihat arai spiritual tingkat master leluhur sekali, Mu Chen terkejut. Dia belum memecahkan tata letaknya sama sekali, apalagi mencobanya. Rupanya, dia terlalu jauh dari barisan spiritual tingkat tinggi. Pada akhir hari, dia menyimpan memori arai spiritual tingkat master leluhur jauh di dalam pikirannya. Dia siap menunggu sampai waktunya tiba, lalu meneliti lebih lanjut. Hal terpenting saat ini adalah pertama-tama memahami arai api yang berkobar. Pada saat dia akhirnya bisa mengaturnya dengan sukses, sudah waktunya baginya untuk menerobos ke peringkat master leluhur lanjut. Banyak pikiran terlintas di benak Mu Chen, dan kemudian dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah batu hitam yang halus. Dia tersenyum dan berkata, "Ibu, yakinlah, hari aku menerobos peringkat master leluhur akan menjadi hari di mana aku bisa membawamu pulang dari klan kuno Budur. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan bahkan penguasa surgawi, yang pernah dia anggap berada di luar jangkauan." Mu Chen menyentuh tanah dengan lembut, lalu tidak lagi berlama-lama. Dia berdiri, dan sosoknya lenyap di tempat. Di pulau giok spiritual di dalam paviliun bambu, Luo Li dan Ling Xi melihat Mu Chen tiba-tiba muncul. Sukacita yang tak terpendam muncul di wajah mereka. "Bagaimana hasilnya?" Ling Xi bertanya sambil melirik Mu Chen. Mu Chen tersenyum dan menjawab, "Selangkah lagi." Setelah mendengar itu, Ling Xi tidak kecewa. Dia tersenyum dan mengangguk. Dia telah tenggelam dalam pelatihan susunan spiritual selama bertahun-tahun. Secara alami, dia tahu betapa sulitnya untuk menerobos ke master leluhur maju. Meskipun dia telah menerima banyak refleksi dan pengalaman yang ditinggalkan oleh Bibi Jing, tidak satupun dari hal-hal itu dapat dicerna dan diterima sepenuhnya hanya dalam 2 bulan. Melihat Mu Chen sekarang, jelas bahwa panennya tidak sedikit. Dia tampaknya memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mencapai terobosan nyata di periode waktu berikutnya. "Kita seharusnya tidak tinggal lama di sini. Sebaiknya kita pergi secepat mungkin," kata Mu Chen, melirik Luo Li dan Ling Xi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klan kuno Budur. Meskipun Lion King Gu dan Evil Fish Li yang telah melarikan diri,
mereka pasti akan mengirim orang kuat lainnya untuk datang dan menangkap mereka jika mereka mengetahuinya. Jika mereka tinggal di sini terlalu lama, mereka pasti akan jatuh ke posisi pasif. Meskipun dia menjadi lebih kuat sekarang, Mu Chen tidak sombong. Dia tahu bahwa akan bodoh untuk menghadapi raksasa seperti klan kuno Budur secara langsung. Ketika Luoli mendengar kata-katanya, dia memandang Lingxi dan kemudian berbisik, kita akan pergi ke Teluk Suci Kuno. Teluk Suci Kuno. Mu Chen terkejut, karena ini cukup asing baginya. Luoli tersenyum, lalu memberitahu Mu Chen sebanyak mungkin tentang Teluk Suci Kuno, dan bagaimana dia menyetujui permintaan Dewa Api Scarlet untuk menjadi kandidat alternatif untuk gadis suci klan kuno Roh Agung. Setelah mendengarkan apa yang Luoli katakan, Mu Chen tidak bisa menahan untuk tidak heran dan bertanya dengan cemas, kamu berjanji padanya kamu akan mencalonkan diri untuk Holy Maiden klan kuno Roh Agung. Dia sangat menyadari betapa banyak perjuangan sengit yang dibutuhkan untuk menjadi gadis suci klan kuno Roh Agung. Melihat kepedulian Mu Chen padanya, hati Luoli membengkak dengan kebahagiaan yang manis. Dia tersenyum dan berkata, The Great Spirit Ancient Clan memiliki fondasi yang kuat, dan jika aku bisa menjadi Holy Maiden mereka, itu akan menjadi kesempatan besar bagiku. Meskipun dia berkata begitu, Mu Chen sangat mengenalnya. Di satu sisi, Luoli adalah orang yang mandiri dan percaya diri seperti dia, dan dia memiliki harga dirinya sendiri. Bahkan sendirian, dia juga mampu berjuang menuju tahap penguasa surgawi dan tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal. Karena itu, dia memilih ini untuk alasan yang lebih besar, mungkin untuk bisa lebih membantunya di masa depan. Dia hanya bisa melihat Luoli dengan ekspresi yang agak rumit. Dia tersenyum dan dengan lembut meraih tangannya. Rupanya, dia sudah membuat keputusan. Mu Chen bukanlah orang yang sok. Dia secara alami akan mengingat apapun yang dilakukan Luoli untuknya. Saat ini, dia tidak mengatakan apapun. Jika Luoli telah memutuskannya, maka dia akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Namun, saya tidak menyangka bahwa Eight Budur dan Great Spirit Heaven Piercing Light akan berada di Teluk Suci Kuno. Ini adalah dua kekuatan super langka dari 1000 dunia yang mengguncang dunia. Mu Chen mengalihkan perhatiannya ke dua kekuatan super langka dan tercengang. Dia mengembangkan Qi menjadi Trinity, yang merupakan salah satu dari 36 volume kekuatan super langka. Secara alami, dia sangat jelas tentang kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh kekuatan super langka. Mereka pada dasarnya adalah 36 seni kekuatan super top Thousand World. Dalam menghadapi tingkat kekuatan ini, bahkan penguasa surgawi akan tergoda, apalagi dia. Jika tidak, klan kuno Budur dan klan kuno Jiwa Agung tidak akan melakukan upaya yang melelahkan selama bertahun-tahun untuk memulihkan dua kekuatan super langka. Jika saya bisa mendapatkan 8 Budur, setelah saya menjadi penguasa bumi yang lengkap, saya akan dapat melawan bahkan penguasa surgawi. Mata Mu Chen berbinar. Kesenjangan antara penguasa bumi penuh dan penguasa surgawi sulit untuk dilintasi, tetapi 36 volume kekuatan super langka seharusnya dapat mengisi celah ini. Hehe. Ambisius sekali. Semua tuan muda dari klan kuno Budur sedang mengincar 8 Budur, dan Anda ingin makan dari mulut mereka. Saya khawatir itu tidak semudah itu. Di samping mereka, Dewa Api Scarlet dapat melihat niat Mu Chen sekilas dan langsung tertawa. Mu Chen saat ini juga dianggap berbakat, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki dukungan dan sumber daya klan kuno Budur. Dibandingkan dengan tuan muda klan kuno Budur yang menikmati sumber daya untuk dibudidayakan, masih ada sedikit celah. Namun, Mu Chen tersenyum dengan tenang pada komentar diragukan Dewa Api Scarlet. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak mencobanya? Tidak ada yang tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Petik 2. Melihat ketenangan Mu Chen, Dewa Api Scarlet juga sedikit terkejut. Dia tampaknya tidak berharap Mu Chen muda memiliki pikiran yang tenang tanpa rasa takut atau marah. Dewa Api Scarlet mengelus jenggotnya dan berkata, kamu tidak buruk, nak. Jika Anda tidak memiliki garis keturunan klan kuno Budur, saya ingin merekomendasikan Anda kepada klan kuno Jiwa Agung saya. Petik 2. Dari titik tertentu, tidak akan mungkin bagi tuan muda dari klan kuno Budur untuk dapat berlatih ke keadaan ini pada usia ini secara mandiri. Oh, aku benar-benar ingin melihat ekspresi luar biasa seperti apa yang akan dimiliki orang tua keras kepala dari klan kuno Budur saat kau menjadi penguasa surgawi. Haha. Orang-orang tua ini selalu mengatakan bahwa klan kuno Jiwa Agung saya tidak mematuhi sila kuno,
dan bahwa kami mencemari garis keturunan mulia kami. Betapa sangat bertele-tele. Petik 2. Melihat Dewa Api Scarlet tertawa terbahak-bahak, Mu Chen jengkel saat dia menggenggam tinjunya. Elder Scarlet Flame, kali ini kami akan merepotkanmu saat kami menuju ke Ancient Holy Gulf. Dewa Api Scarlet melambaikan tangannya dan berkata, inilah yang telah aku janjikan pada Luo Li, jadi aku akan melakukannya, tentu saja. Saya hanya dapat mengirim Anda masuk, tetapi terserah Anda, apakah Anda pada akhirnya akan mendapatkan Eight Budur dan Great Spirit Heaven Piercing Light. Petik 2. Mu Chen mengangguk dan berkata, lalu kapan kita mulai? Nah, waktu apa yang lebih baik dari sekarang? Dewa Api Scarlet bertindak segera dan tanpa omong kosong, melambaikan lengan bajunya. Labu merah di pinggangnya berkembang pesat hingga 100 kaki saat dia melompat dengan gesit ke atas labu. Mu Chen, Luo Li, Ling Xi, dan Long Xiang segera menyusul dan mendarat di labu itu juga. Ayo pergi. Dewa Api Merah tertawa saat labu merah itu berguncang dengan keras. Ruang di depan mereka berputar dan membentuk pusaran air ruang. Labu itu melompat ke dalamnya, dan mereka meluncur keluar angkasa. Mu Chen duduk bersila di atas labu. Dia melihatnya berkedip saat bergerak melewati ruang angkasa. Dia melihat ke kejauhan saat tanda emosi yang tidak bisa dijelaskan mewarnai pandangannya. Tuan muda dari klan kuno Budur, ya tidak peduli apa, aku tidak akan menyerahkan 8 budur kepadamu. Benua Teluk Suci. Benua Teluk Suci terletak di ujung barat dunia 1000 besar. Dalam arti tertentu, itu bukanlah sebuah benua, tapi sebuah ruang unik di dataran rendah yang menghubungkannya dengan seluruh dunia. Di zaman kuno itu, benua Teluk Suci ini adalah salah satu daerah pertempuran kritis antara dunia 1000 besar dan ras ekstrateritorial. Oleh karena itu, di benua Teluk Suci ini, ada penguasa yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh di sana. Bahkan penguasa surgawi yang jatuh di sana melebihi jumlah jari di kedua tangan. Warisan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan super, dan artefak suci juga telah hilang di sana selama ribuan tahun. Hanya ada segelintir orang yang beruntung, yang berhasil menyisihkan sebagian warisan. Mereka kemudian mengambil barang-barang yang sangat berharga ini dan menggunakannya untuk mengubah diri mereka dari hal-hal yang relatif tidak diketahui menjadi sosok yang memiliki reputasi baik. Karena keberhasilan ini, semakin banyak penguasa yang berkuasa berbondong-bondong ke daerah itu, berharap menjadi orang yang beruntung berikutnya untuk menemukan kekayaan rampasan yang begitu besar. Namun, meskipun benua Teluk Suci mengandung banyak manfaat dan petualangan, bahayanya berada di luar imajinasi. Pertempuran yang menentukan di zaman kuno telah menyebabkan ruang menjadi sangat tidak stabil, karena di dalamnya, ada semua jenis keadaan yang kejam dan tak terduga. Bahkan penguasa bumi lengkap akan menghadapi nasib yang menghancurkan jika mereka ceroboh. Yang paling berbahaya adalah, di benua Teluk Suci ini, ras ekstrateritorial akan sering muncul. Di zaman kuno, benua Teluk Suci ditempati oleh ras ekstrateritorial. Oleh karena itu, mereka secara alami memegang beberapa lorong luar angkasa dan dapat memasuki tempat itu sesuka hati. Tujuan mereka memasuki benua Teluk Suci sama dengan tujuan banyak penguasa di dunia 1000 besar. Dan juga, karena pertempuran yang menentukan, banyak dari orang-orang mereka yang jatuh di sini juga. Oleh karena itu, makhluk kuat dari ras ekstrateritorial yang masuk ke benua Teluk Suci juga mencoba untuk menemukan yang paling kuat di antara ras mereka yang telah jatuh di sana. Setelah itu, mereka bisa mendapatkan warisan itu dan memperkuat diri. Karena banyak alasan ini, benua Teluk Suci langsung menjadi titik pertemuan antara dunia 1000 besar dan ras ekstrateritorial. Begitu sosok tangguh dari kedua belah pihak bertemu di dalamnya, itu akan menjadi perjuangan hidup dan mati yang sebenarnya. Dalam arti tertentu, benua Teluk Suci sekarang menjadi salah satu garis depan dari 1000 dunia besar dan ras ekstrateritorial. Butuh 2 bulan bagi Mu Chen dan partainya untuk sampai ke benua Teluk Suci. Banyaknya waktu yang diambil perjalanan jauh ini cukup mengejutkan mereka semua, bahkan Mu Chen. Lagi pula, Dewa Api Scarlet telah keluar angkasa dalam perjalanannya ke tempat ini. Tapi, meskipun kecepatan party Mu Chen tidak secepat transfer spiritual Arai, itu lebih nyaman, karena mereka tidak perlu mencari Arai. Ini adalah benua Teluk Suci. Mu Chen bertanya, sementara dia mengabaikan tempat itu dari tempat bertenggernya di atas gunung yang tandus. Ketika penglihatannya mencapai, langit redup, dan seluruh dunia sepertinya berada di bawah semacam penindasan yang ekstrim.
Antara langit dan bumi, kekuatan spiritual telah menjadi agak kabur dan tidak seaktif di dunia 1000 besar. Di tempat seperti itu, jelas beberapa kali lebih sulit untuk menyerap kekuatan spiritual dari langit dan bumi daripada di 1000 dunia. Dari waktu ke waktu, di dunia yang jauh, ada kilatan petir merah, yang menyebabkan kehancuran bumi bergerak. Terjadi, fluktuasi ganas yang terkandung dalam badai petir merah itu mengejutkan bahkan penguasa bumi. Benua, seolah-olah berada dalam amukan ekstrim, dipenuhi dengan krisis. Dahulu kala, benua Teluk Suci ini sebenarnya adalah tempat latihan yang berharga, tapi setelah ditempati oleh ras ekstrateritorial, itu tercemar oleh energi jahat. Meskipun itu telah dimurnikan berkali-kali oleh 1000 besar dunia, masih sulit baginya untuk pulih ke puncak sebelumnya. Di samping mereka, Dewa Api Scarlet berbicara dengan penyesalan. Mu Chen, Luo Li, Ling Xi dan yang lainnya juga menghela nafas. Perlombaan ekstrateritorial itu memang musuh bebuyutan yang tak bisa ditarik kembali dari dunia 1000 besar mereka. Cara mereka melakukan sesuatu terlalu berlebihan, dan ketika energi jahat menyerang mereka, itu bahkan mencemari energi spiritual mereka. Jika pola yang sama ini terus berlanjut, praktisi energi spiritual dari 1000 dunia besar akan terputus sama sekali. Tetua, apakah Teluk Suci kuno berada di tengah benua ini? Mu Chen menoleh padanya dan bertanya. Dewa Api Scarlet mengangguk dan berkata, ini hanyalah bagian luar dari benua Teluk Suci, tetapi di bagian paling tengah benua, ruang angkasa telah hancur dan tertutup oleh badai angin luar angkasa. Jadi, kami harus menunggu sampai badai mereda sebelum saya dapat mengirim Anda masuk. Petik 2. Ketika berbicara tentang badai luar angkasa, bahkan karakter seperti Dewa Api Scarlet langsung menjadi muram. Setelah mendengar itu, Mu Chen dan partainya tercengang. Mereka terkejut betapa menakutkannya angin topan luar angkasa di benua Teluk Suci. Kekuatan destruktif dari badai angin antariksa adalah perhatian kedua, namun, karena hal yang paling mengganggu adalah begitu seseorang terperangkap di dalamnya, seseorang kemungkinan akan dikirim secara acak ke wilayah ras ekstrateritorial. Melihat wajah mereka, Dewa Api Scarlet menggelengkan kepalanya dengan putus asa, lalu mencoba menjelaskan lebih lanjut. Dia berkata, benua Teluk Suci ini menghubungkan 1000 besar dunia dan ras ekstrateritorial. Jika seseorang jatuh ke dalam ras ekstrateritorial, bahkan penguasa surgawi akan menghadapi bahaya besar. Ini terjadi berkali-kali di masa lalu. Petik 2. Mu Chen dan yang lainnya kemudian mengerti mengapa Dewa Api Scarlet sangat berhati-hati. Bagaimanapun, bahkan sekuat penguasa surgawi, begitu mereka jatuh ke wilayah ras ekstrateritorial, jika mereka menjadi sasaran Kaisar Iblis, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mari kita pergi ke kota Teluk Suci dulu, karena ini adalah kota terbesar di benua Teluk Suci. Begitu dia selesai berbicara, Dewa Api Scarlet melambaikan lengan bajunya dan cahaya spiritual menyelimuti Mu Chen dan 3 lainnya, kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, melonjak melintasi langit dan melewati wilayah itu dengan badai petir merah. Meskipun benua Teluk Suci ini berbahaya, selama mereka tidak menghadapi badai angin antariksa, dengan kekuatan Dewa Api Scarlet, mereka masih dapat menyerang ke depan. Setelah 1 jam mengikuti arahan Dewa Api Scarlet, Mu Chen bisa melihat garis besar kota besar di ujung pandangannya. Ketika dilihat dari kejauhan di dunia yang gelap, kota itu seperti binatang purba yang berjongkok di bumi, dan itu memancarkan aura penindasan yang tak terlukiskan. Ketika mereka mendekati kota, Mu Chen menemukan bahwa, di atasnya, ada penghalang cahaya besar yang tak terlukiskan yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan. Ini sebenarnya arai spiritual tingkat master leluhur. Mu Chen berseru, sambil melihat penghalang cahaya dengan kaget. Karena dia adalah master leluhur arai spiritual, dia melihat sekilas bahwa penghalang cahaya adalah arai spiritual tingkat master leluhur. Selain itu, peringkat susunan spiritual. Ini tidak lebih rendah dari kebanyakan, bahkan di tengah arai spiritual tingkat master leluhur. Arai spiritual ini diatur oleh penatua arai surgawi dari zaman kuno. Haha, penatua arai surgawi ini jelas adalah guru leluhur ilahi dan merupakan salah satu penguasa paling kuat saat itu. Karena itu, bahkan saya tidak dapat menghancurkan arai ini, bahkan dengan kekuatan penuh saya. Dewa Api Scarlet tersenyum. Guru leluhur ilahi. Mendengar ini, mereka berempat tergerak, terutama Mu Chen dan Ling Xi. Sebagai spiritual arai masters, mereka tahu betapa menakutkannya seorang guru leluhur ilahi. Alam guru leluhur sama dengan alam penguasa surgawi,
dan juga dibagi oleh spiritual, surgawi, dan ilahi, dengan guru leluhur ilahi yang setara dengan penguasa surgawi ilahi. Itu adalah puncak dari 1000 dunia yang hebat. Tidak heran saya merasa seperti saya tidak bisa memahaminya hanya dengan melihatnya sekali. Jika kami mencoba melakukan sesuatu dengan paksa, kami akan kelelahan. Lingxi menghela nafas. Sebagai master leluhur maju, dia bisa menguraikan kekurangan arah spiritual biasa dalam sekejap. Namun, jika dia mencoba melakukannya dengan paksa dalam keadaan ini, dia akan mengalami serangan balik yang intens. Benua Teluk Suci adalah salah satu tempat yang terhubung dengan ras ekstrateritorial. Karena kota Teluk Suci ini memiliki tanggung jawab pengawasan dan pencegahan, secara alami ia membutuhkan perlindungan terbaik. Luoli mengangguk, menyatakan pengertian. Ayo pergi. Dewa Api Scarlet juga mengangguk, lalu dengan cepat mendekati kota besar dengan berempat. Akhirnya, mereka mendekati penghalang cahaya yang memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Kemudian, mereka dengan cepat melewatinya. Saat dia melewati cahaya, Mu Chen bisa dengan jelas merasakan gelombang halus yang memindai tubuhnya dari dalam keluar. Di bawah pemindaian itu, seolah-olah semua rahasianya langsung terungkap. Dia tahu bahwa ini pasti ujian dari kumpulan besar ini, dan jika keberadaan dari ras ekstrateritorial terdeteksi olehnya, kehancuran pasti akan menjadi takdirnya. Ketika mereka mendarat di kota, mereka menemukan kota itu makmur secara tak terduga, dengan banyak orang kaya datang dan pergi di jalan. Kebisingan dari hiruk-pikuk kota membumbung ke langit. Apa yang mereka temukan cukup mengejutkan adalah bahwa hampir setengah dari orang-orang di kota memiliki fluktuasi spiritual yang kuat, dan tampaknya, banyak dari mereka telah mencapai pangkat penguasa bumi. Tapi sekali lagi, bagaimana orang yang berani datang ke benua Teluk Suci menjadi lemah? Setelah mereka mengamati sekeliling mereka, pada saat berikutnya, mereka semua melihat ke tempat paling sentral kota. Di sana, tablet batu kuno besar duduk dengan tenang. Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat terpancar dari tablet batu. Di bagian atas tablet, 3 kata merah darah bersinar berkedip. Mereka menarik perhatian, dan memancarkan aura dingin. Kata-katanya adalah sebagai berikut. Peringkat pembunuh setan. Di samping 3 kata itu ada daftar, dengan sederet kata emas yang mengungkapkan aura keagungan yang tak terlukiskan. Istana 1000 besar. Istana 1000 besar. Tatapan Mu Chen melintas saat dia menggumamkan kata-kata dari tablet. Mereka benar-benar menamai diri mereka sendiri setelah 1000 dunia. Gaya apa ini sebenarnya? Ini sangat sombong. Petik 2. Di sampingnya, Dewa Api Scarlet menyeringai dengan senyuman aneh. Dia menatap 3 kata itu, lalu berkata, tentu saja itu sombong. Itu karena ini adalah kekuatan yang melampaui kekuatan tertinggi manapun. Ini adalah keberadaan klan kuno, kekuatan tertinggi sebenarnya dari 1000 dunia besar. Istana 1000 besar, Raja Pembunuh Iblis. Kekuatan tertinggi dari 1000 dunia. Mendengar kata-kata Dewa Api Scarlet, Mu Chen, Luoli, dan Yang lainnya terkejut dan saling memandang. Sepertinya mereka belum pernah mendengar tentang kekuatan ini. Apakah itu lebih kuat dari 5 klan kuno dan kekuatan tertinggi yang terkenal di dunia? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa sebenarnya kepala istana dari Istana 1000 besar. Jika sosok ini dapat menciptakan kekuatan yang begitu mengerikan, apakah tuannya juga akan menjadi eksistensi teratas di dunia 1000 besar? Dewa Api Merah menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada istana-istana 1000 istana sekarang. Ada satu di zaman kuno, penguasa tertinggi di zaman kuno, Kaisar Abadi. Petik 2. Kaisar Abadi. Setelah mendengar nama ini, murid Mu Chen sedikit menyusut. Dia telah mendengar tentang dia dari Kaisar Surgawi, dan tahu bahwa Kaisar Abadi adalah praktisi terakhir dari tubuh abadi primordial. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia bahkan telah menciptakan kekuatan yang begitu kuat seperti Istana 1000 besar. Lingxi, bagaimanapun, merasa ada sesuatu yang salah dan bertanya, tapi mengapa kita mendengar begitu sedikit tentang kekuatan nomor 1 di dunia 1000 besar? Dewa Api Scarlet terkekeh. Karena kekuatan ini akan benar-benar ada hanya ketika perlombaan ekstrateritorial melancarkan serangan agresif lagi. Di masa damai, Istana 1000 besar hanyalah sebuah simbol. Petik 2. Pemahaman muncul di 4. Jadi Istana 1000 besar ini didirikan khusus untuk melawan ras ekstrateritorial. Namun, bagaimana itu bisa menjadi kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar? Menurut aturan yang diturunkan dari zaman kuno, pada dasarnya,
di dunia 1000 besar, sebagian besar penguasa surgawi akan dicatat dalam catatan istana 1000 besar. Setelah diperiksa, mereka akan menjadi pejabat istana. Para penguasa surgawi yang melangkah ke pangkat ilahi akan menjadi penatua dari istana 1000 besar, tetapi jika dunia tidak menghadapi krisis, para pejabat dan tetua ini tidak perlu berkontribusi ke istana 1000 besar. Katakan padaku, istana 1000 besar yang memiliki barisan ini, apakah mereka dianggap sebagai kekuatan tertinggi dari 1000 dunia besar? Dewa Api Scarlet memandang mereka dengan bercanda. Sudut mulut Mu Chen bergerak-gerak. Jadi beginilah kekuatan puncak berasal. Namun, jika dia memikirkannya, dia juga bisa merasakan kengerian istana 1000 besar, karena dalam arti tertentu, itu lebih seperti aliansi penguasa dari 1000 dunia besar. Ketika dunia menghadapi krisis, itu mengintegrasikan semua kekuatan dunia melawan musuh asing. Setiap saat, kekuatan persatuan adalah yang paling kuat. Dalam menghadapi ancaman yang begitu kuat seperti ras ekstrateritorial, 1000 dunia besar harus mengumpulkan semua kekuatannya untuk dapat melawannya. Dari sudut pandang ini, Kaisar Abadi yang mendirikan istana 1000 besar memang berpandangan jauh ke depan. Meski itu simbolik sekarang, jangan meremehkannya. Kekuatannya masih di luar imajinasi Anda, tetapi istana 1000 besar tidak akan mengeksposnya. Terlebih lagi, status istana 1000 besar sangat dihargai di dunia. Bahkan 5 klan kuno sangat sopan untuk itu. Bepergian di dunia ini, Anda akan menemukan beberapa kekuatan tertinggi. Gelar pejabat istana 1000 besar lebih terhormat daripada gelar penatua dari 5 klan kuno. Ketika berbicara tentang pejabat, Dewa Api Scarlet sedikit sombong. Jelas, dia juga harus menjadi salah satu pejabat istana 1000 besar. Berbicara tentang ini, Dewa Api Scarlet melirik Mu Chen dan berkata, jika Anda adalah pejabat istana 1000 besar, bahkan klan kuno Budur tidak akan sombong terhadap Anda. Mendengar ini, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Jika dia ingin menjadi pejabat istana 1000 besar, dia harus menjadi penguasa surgawi. Jika saya benar-benar memiliki kekuatan penguasa surgawi, apakah saya masih harus takut? Dengan klan kuno Budur, Dewa Api Scarlet sepertinya tahu apa yang dipikirkan Mu Chen saat dia tersenyum dan berkata, untuk menjadi pejabat istana 1000 besar, seseorang tidak harus menjadi penguasa surgawi. Oh, Mu Chen agak terkejut. Apakah ada cara lain? Istana 1000 besar memiliki posisi transendental di dunia, dan akan bermanfaat jika dia bisa menjadi salah satu pejabatnya tanpa hambatan. Dewa Api Scarlet menunjuk ke peringkat pembunuh iblis. Mu Chen melihat ke arah yang dia tunjuk. Dia telah terpana oleh istana 1000 besar sebelumnya, tetapi sekarang, cahaya spiritual berkedip-kedip di atas lempengan batu, membentuk banyak nama. Nama mencolok pertama ada di peringkat teratas, di mana ada nama berwarna ungu emas. Di bawah sinar matahari, itu memancarkan aura dingin. Raja Pembunuh Iblis, Qin Tian. Nama itu seperti raja di puncak peringkat pembunuh setan ini. Di seluruh kota, banyak orang melihatnya dengan kekaguman di mata mereka. Di bawah Raja Pembunuh Iblis, Qin Tian, ada segudang kata-kata yang berkilau. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia bisa melihat banyak nama. Pembunuh Iblis tingkat tinggi, Liu Difeng. Pembunuh Iblis tingkat tinggi, Liu San. Pembunuh Iblis tingkat menengah, Lu Lingyu. Pembunuh Iblis tingkat rendah, Lu Su. Nama yang tak terhitung jumlahnya terukir di peringkat pembunuh iblis sebagai cahaya spiritual sesekali berkedip. Lebih banyak nama muncul terus-menerus seiring pangkat sebelum nama mereka berubah. Mu Chen menatap peringkat pembunuh iblis ini untuk waktu yang lama, lalu melihat Dewa Api Scarlet, karena dia tampaknya tidak memahami perannya. Mereka yang datang ke benua Teluk Suci semuanya bisa mendapatkan token pembunuh iblis di Istana 1000 Besar. Untuk setiap anggota ras ekstrateritorial yang terbunuh, mereka dapat memperoleh sejumlah poin yang dibunuh setan, yang dapat ditukar dengan banyak harta di Istana 1000 Besar. Selama Anda memperoleh cukup poin pembunuh iblis, Anda bahkan dapat memperoleh kekuatan super langka dan 20 badan surgawi berdaulat teratas. Petik 2. Kamu bahkan bisa menukar dengan kekuatan super langka. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi dipindahkan. Dia tahu bahwa kekuatan super langka ini tidak akan menjadi salah satu dari 36 volume kekuatan super langka itu. Namun, bahkan kekuatan super langka biasa sudah cukup kuat. Kebanyakan penguasa surgawi bahkan mungkin tidak memilikinya. Sekarang, Istana 1000 Besar mengizinkan mereka menukar poin yang dibunuh setan dengan harta karun seperti itu.
Bagaimana ini tidak akan menggoda orang lain? Ada juga 20 badan surgawi berdaulat teratas, yang bahkan lebih luar biasa. Bagaimanapun, tingkat tubuh surgawi berdaulat tertinggi ini terlalu langka. Menurut aturan dari Great Thousand Palace, selama kamu memiliki 1000 poin yang dibunuh setan, kamu akan dapat meningkatkan dari pembunuh iblis pangkat rendah ke pangkat menengah. 3000 poin akan menjadi peringkat tinggi. Bahkan jika Anda bukan penguasa surgawi, Anda masih akan diberi gelar pejabat 1000 dunia. Petik 2. Mendengar ini, realisasi kemudian tersadar pada Mu Chen. Jadi inilah yang dimaksud Dewa Api Scarlet sebelumnya. Selama seseorang memiliki cukup poin yang dibunuh setan, mereka masih bisa menjadi pejabat 1000 dunia yang hebat. Namun, sepertinya tidak mudah mendapatkan 3000 poin. Tidak lebih dari 20 orang di tablet batu yang telah mencapai pembunuh iblis tingkat tinggi. Menurut aturan, membunuh penguasa ekstrateritorial yang merupakan penguasa bumi rendah memberi Anda 50 poin. Penguasa bumi atas memberi Anda 100 poin, sedangkan penguasa bumi lengkap adalah 200 poin. Itu 3000 poin untuk Kaisar Iblis, dan 5000 untuk Kaisar Iblis dengan kekuatan penguasa surgawi-surgawi. Membunuh Kaisar Iblis surgawi akan memberimu 10.000 poin yang dibunuh. Iblis. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata santai Dewa Api Merah, mereka berempat tercengang. Mereka tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan poin yang dibunuh iblis, tapi mereka tetap tidak berpikir itu akan sulit sampai sejauh ini. Menurut perhitungan ini, jika seseorang ingin meningkatkan dari pembunuh iblis tingkat rendah ke tingkat menengah, mereka harus membunuh 20 penguasa bumi bawah ekstrateritorial atau 10 penguasa bumi atas ekstrateritorial. Untuk menjadi pembunuh iblis tingkat tinggi, mereka harus memusnahkan 15 penguasa bumi lengkap ekstrateritorial. Penguasa ekstrateritorial peringkat ini bukanlah orang lemah dengan perlawanan nol. Bagaimana mereka bisa membunuh mereka dengan mudah? Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya untuk meningkatkan. Tidak heran hanya ada 20 orang di Stone Tablet, dan tidak jelas berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai level ini. Mu Chen menyeka keringat dingin di dahinya dan bertanya, berapa banyak poin Demon Slayer yang kamu butuhkan untuk mencapai level Demon Slayer King? Raja Pembunuh Iblis, Dewa Api Merah menghela nafas dan menjawab, sederhana saja, hanya 10.000 poin yang dibunuh iblis. Anda bisa mendapatkannya dengan membunuh Kaisar Iblis Surgawi. Petik 2. Mu Chen dan ketiganya bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Membunuh Kaisar Iblis Surgawi. Sederhananya, tingkat keberadaan itu pada dasarnya berada di puncak. Kehilangan satu, tidak peduli apakah itu dunia 1000 besar atau ras ekstrateritorial, mungkin bukanlah pukulan kecil. Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah Penatua Qintian membunuh Kaisar Iblis Surgawi? Qintian, hanya mengucapkan nama ini, nada Dewa Api Scarlet membuat kagum. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Qintian masih muda seperti Anda, dia membawa tim ke benua Teluk Suci. Namun, mereka bertemu dengan ras ekstrateritorial. Seluruh timnya dimusnahkan. Hanya dia yang berhasil melarikan diri. Setelah itu, orang ini tinggal di benua Teluk Suci selama 200 tahun, dan selama waktu itu, setiap kali ada berita tentang ras ekstrateritorial, dia menjadi gila dan menyerang. Selama 200 tahun ini, dia menerobos dan menjadi penguasa surgawi. Namun, dia secara tragis diangkut oleh angin topan luar angkasa ke wilayah ras ekstrateritorial. Ketika semua orang mengira dia tidak akan bisa kembali, orang ini secara ajaib kembali. Dia bahkan membawa kembali sisa-sisa Kaisar Iblis. Setelah itu, dia menjadi Raja Pembunuh Iblis pertama dari Istana 1000 Besar sejak zaman kuno. Sejauh ini tidak ada yang melampaui dia. Ketika Dewa Api Scarlet selesai berbicara, keempat orang itu benar-benar tercengang. Lama kemudian, mereka tidak bisa membantu tetapi saling memandang, dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan melonjak di mata mereka. Hasil pertempuran yang termasyhur, Raja Pembunuh Iblis ini, sungguh sangat kejam.